Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' khanimil anbiya wal mursalin wa ila syuhada was sholihin wa ila jami'il ulama al-amilin khususan muallifi hadzal kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi qaddasallahu sirrahumul ali syunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ulama'ina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muassisi jamiyatin Nahdlatul Ulama. La hadratus Syekh Haji Mas'ari Haji Abdul Wahab Hasbullah Haji Bisti Sansuri wa asatidatihim wa muallimihim wa tabi'ihim wa man salaka ala nahjihim kullihim sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini di bulan Syawal kita bisa meneruskan kembali ngaji tafsir Qurtubi. Kemarin di pertemuan terakhir sesi Ramadan ada bagian dari tafsir ayat ke-59 yang belum selesai. Jadi kita akan meneruskan. Habis itu setelah itu kita pindah ke ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'atu, bahasan yang keempat. Qaulu ta'ala rijzan. Qiraatul jamaah rijzan. Ini kan ayatnya fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Ini kaitannya itu Bani Israel diberikan khitab oleh Allah untuk mengucapkan ya kalimat-kalimat pertobatan, yaitu hittah. Hittah itu ayat huttolana khotoyana au dzunubana. Wahai Allah, leburkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Tapi kemudian fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Sebagian dari mereka itu mengubah, merevisi kalimat yang dituntunkan kepadanya untuk diucapkan itu dengan kalimat lain. Sehingga kemudian mereka didatangkan azab, ya, didatangkan oleh Allah azab yang menimpa mereka. Ini rijzan. Qiraatul jamaah rijzan bi kasri ra. Wa ibnu Muhaisim bi dhammir ra, ada juga rujzan. Wa rijz bizai al-adab. Rijzan itu dengan za, itu al-adab. Jadi bukan dengan sin, tapi dengan za. Rijzan, bukan rijsan. Kalau rijsan itu kotoran. Qila kana zulmatan wa ta'una. Bentuk adab itu sebagian ada yang bilang zulmah, kegelapan. Jadi awan gelap. Wa ta'una dan ta'un. Ta'un itu ya wabah. Kayak pandemi itu ya, ta'un, wabah. Ahlaka minhum fi sa'atin wahidah sab'ina alfan. Rijzan atau azab ini menghancurkan atau membinasakan fi sa'atin wahidah, dalam satu saat, ya, dalam satu jam atau sesaat itu sab'ina alfan, 70.000 orang. Gara-gara ucapan yang salah itu mereka ditimpa azab yang membinasakan 70.000 hanya dalam satu jam. Qalahu Abu Raub, ini disampaikan oleh Abu Raub, wakil adzabun minas sama wa huwa mautul fuj'ah. Ada juga yang bilang bencana dari langit bentuknya adalah mati mendadak. Jadi mereka ditimpa azab, tiba-tiba nggak tahu bentuknya seperti apa, apakah serangan jantung atau apa, itu tiba-tiba mautul fuj'ah. Ada yang bilang bentuknya adalah mati mendadak. Ada yang bilang ya ada wabah yang membinasakan mereka itu dalam waktu yang cepat, hanya 1 jam. 70 orang dari mereka itu mati. Wakila, ada juga yang bilang nazalat bihim narun fahtaraku.
nazalat turun bihim kepada Bani Israel narun, api fahtaroku yang menghanguskan mereka. Jadi mereka disambar oleh api yang menghanguskan mereka. Wa yuqalu waqa'a bainahum qital. Ada juga yang bilang di antara mereka berlangsung saling bunuh, baku bunuh. Faqatala ba'dhum ba'd. Sebagian yang lain membunuh lainnya. Waridzu bisini an-natsnu wal qadar. Tapi kalau ini sudah cukup ya, ini dibahas dari aspek bentuk azabnya seperti apa. Sekarang dari aspek bahasanya. Waridzu bisini, jadi pakai aridzu. Ya. Bisini dengan sin itu an-natsnu wal qadaru. An-natsnu itu busuk, ya. Wal qadaru dan kotor. Wa minhu qaulu ta'ala fazadat sumridsan ila ridsihim famatuhum kafirun. Kemudian fazadathum, ya, bertambah hum kepada mereka, ridsan yang bertambah itu adalah kotornya, najisnya, ila ridsi. Jadi kalau pakai za itu adalah azab, kalau pakai sin itu adalah kotor atau busuk atau najis. Ai natsnan ila natsnihi. Qalahu al-Kisai wa qala al-Farra ar-ridzu huwa ar-ridzu. Ada juga menurut al-Farra ar-ridzu dengan ar-ridzu itu sama artinya, dengan za maupun dengan sin. Qala Abu Ubaid kama yuqalu as-sudghu wa zudghu wa kadza ridsun wa ridzun. Ini kata Abu Ubaid itu kadang itu ya sedikit perbedaan huruf tapi sebenarnya sama, seperti as-sudghu ya dengan az-zudghu. Sin dengan za itu sama. Begitu juga dengan ridsun dan ridzun. Bimaknan, maknanya itu satu. Qala al-Farra, ini menurut Farra, wa dzakara ba'dhum anna rujza bidham ismu sonamin kanu ya'buduna. Menurut Farra ada juga yang bilang, sebagian ulama, ar-rujza itu adalah nama berhala, ismu sonamin kanu ya'budunahu, yang mereka sembah. Wa quri'a bidzalika fi qouli ta'ala, ini juga yang ada di dalam ayat di surat Al-Mudatsir, war-rujza fahjur. Jadi terhadap ar-rujza di sini adalah berhala yang disembah, fahjur maka tinggalkanlah. Ar-rujza itu artinya adalah azab atau siksa, ar-rujza maknanya adalah berhala. Kalau ar-rijsa pakai sin itu artinya adalah najis atau kotor. War-rajazu, ini ada juga ar-rajazu bi fathir ra wal jim nau'un minasyi'ri. Rojas itu adalah salah satu bentuk dari syair, ya, salah satu jenis syair. Tapi wa angkaral Khalilu ayyakuna syi'ran. Tapi pendapat ini disanggah oleh Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Rojas itu bukan syair. Karena apa? Wa huwa mushtaqun minar rojas. Dia terbentuk dari kata ar-rojas. Ar-rojas itu apa? Wa huwa da'un yusibu al-ibila fi a'jaziha. Adalah penyakit yusibu al-ibila yang menimpa unta fi a'jaziha di bagian ekornya. Jadi ada penyakit yang adanya itu di bagian ekor unta, itu namanya rojas. Fa idza tharat irta'ashat afkhazuha. Jika dia bergerak, tharat itu bergerak-gerak ya. Kalau thaurah itu artinya revolusi, jadi gerakan yang cepat. Kalau tharo artinya bangkit atau bergerak. Irta'asyat afkhazuha. Irta'asyat maka jadi goncang-goncang. Afkhazuha itu paha-pahanya. Pahanya unta karena sakit, dia menahan sakit, ada koreng atau kudis di bagian ekornya. Jika dia itu bangun, irta'asyat afkhazuha. Jadi lututnya, pahanya itu goyah karena nyeri. Bima kanu yafsukun, azab itu diturunkan karena kefasikan, sebab kefasikan kanu yafsukun yang mereka lakukan, ay bifiskihim, sebab kefasikannya Bani Israel. Wal fisku al khuruju wa qad taqaddam. Fasik itu adalah keluar. Jadi al khuruju minat ta'ah ilal maksiyah, keluar dari ketaatan kepada kemaksiatan. Wa qad taqaddam, ini sudah pernah disampaikan. Jadi kefasikan itu adalah bentuk ya keluar dari batas, Wa qara Ibnu Waththaq wa Nakhai yafsikun bi kasrin. Jadi ada yang membaca yafsukun, ada yang membaca yafsikun. Qaulu ta'ala, ini ayat 60.
Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon siraman air liqaumihi bagi kaumnya, faqulna, maka kami titahkan, idrib, pukullah wahai Musa, bi'asoka, dengan tongkatmu itu, al-hajar, batu. Fang fajarat, kemudian mengalir atau memancar, minhu, dari batu itu, isnata asyrata aina, 12 sumber mata air. Qad alima kul unasin, qad alima, sungguh tahu, kul unasin, setiap kelompok, masyrabahum, tempat minum mereka. Maka kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, min rizqillah, dari rezeki Allah. Wala ta'thau, dan janganlah kalian berbuat fil ardi, di bumi ini, mufsidin, dengan kerusakan. Jadi mereka berada di lembah Tih, ya, di lembah Tih, terombang-ambing di sana karena bentuk siksaan atas ketidakkepatuhannya itu. Dan mereka kemudian karena di lembah Tih itu padang, ya, padang gurun, panas. Mereka itu bergerak dari satu sisi balik ke sisi lain, itu nanti kembali start ke sisi awal. Saking bingungnya itu. Nah, termasuk Nabi Musa itu ya menemani kebingungan mereka, menemani hukuman atas mereka. Jadi kan wa id qulna dkhulu hadhil qaryata, mereka diperintah untuk memasuki Baitul Maqdis. Ternyata di Baitul Maqdis itu ada kaum Jabarin, ya, kaum Amalek, yang kemudian jerih Bani Israel itu untuk melawan mereka, mengusir kaum Amalek. Dan mereka hanya membantah perintah untuk menyerbu kaum Amalek yang menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya mereka terombang-ambing di lembah Tih. Lembah Tih itu ya lembah kebingungan. Makanya ada tahayatihu, ta'ih. Itu artinya bingung dan orang yang bingung. Nah, itu ada sektor kalau di haji itu irsyadu dha'iin wa ta'ihin. Jadi orang ada divisi yang tugasnya itu adalah membimbing, mengarahkan, mencari orang-orang yang hilang dan tersesat, itu irsyadud dha'iin wa ta'ihin. Nah, mereka kehausan, tapi Allah ya tetap, meskipun Bani Israel ini diberikan hukuman, ya, Allah tetap rahmati mereka dengan kecukupan pangan. Termasuk ketika mereka haus, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, dengan tongkatnya itu bisa membelah bukan hanya lautan, tapi membelah bebatuan, yang nanti bebatuan itu bentuknya segi empat, ya. Ada riwayat yang menyebutkan itu segi empat. Nanti dari segi empat batu-batuan itu muncul kayak ambing puting, itu kayak ambing puting. Jadi segi empat, perseginya itu nanti ada 3 pancuran air. Itu kayak puting susu kemudian memancarkan air. Nah, itu kan berarti kalau segi 4, masing-masing kan ada 4. Perseginya itu memancarkan 3 sumber air. Memancarkan 3 sumber air. Bani Israel itu ada 12 suku. Keturunan Nabi Yakub itu terbagi menjadi 12 suku. Dan di era Nabi Musa, suku mereka itu masih utuh. Baru di era Nabi Sulaiman, 12 suku ini hilang sebagian. Bahkan yang eksis itu hanya 2, yang 10 itu hilang. Itu di eranya setelah Nabi Sulaiman. Tapi kalau di era Nabi Musa masih utuh. Dan agar tidak saling serobot, batu itu didesain oleh Allah sedemikian rupa, begitu dipukul, itu memancar 12 air. Masing-masing kelompok atau klan ini tahu mana sumber mata air mereka. Jadi diatur sedemikian rupa. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Nah, ini khitabnya umum, kulu washrabu mir rizqillah. Kamu makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kecenderungan manusia untuk makan, untuk minum, memenuhi kebutuhan pokok mereka itu memang cenderung merusak alam. Karena itu digandeng ini kitabnya. Makan, minumlah, tapi jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Jadi sudah kodratnya manusia, mereka ditakdir makan dan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Mereka itu kadang merusak alam. Ada yang skala kerusakannya itu kecil. Kalau di dalam masyarakat tradisional itu kan kebutuhan makan itu kan harian. Mereka tidak punya konsep akumulasi. Jadi ya cari hari ini untuk makan hari ini, untuk besok ya cari lagi. Itu di masyarakat konvensional, masyarakat agraris tradisional. Bahkan transaksinya itu menggunakan barter kan, barang dengan barang. Nah, nanti di era masyarakat modern, mereka mulai ada konsep akumulasi. Nah, kata Karl Marx ya, akumulasi itu. Semangat untuk akumulasi itu nanti jadi spirit kapitalisme. Dan disitulah orang jadi jahat, rakus, kecenderungan untuk mengakumulasi kebutuhan dirinya itu. Seolah-olah dia akan hidup sepanjang lamanya, selama-lamanya. Sehingga dia butuh sekian. Sekian materi yang dipersiapkan untuk menunjang kehidupannya. Padahal kan nggak jelas. Usianya itu sampai berapa kan? Nggak jelas. Tapi dia berpikir hidup sekian ratus tahun atau sekian generasi sehingga kekayaannya itu bisa 7 turunan. Nah, itu menurut Karl Marx orang jadi jahat itu gara-gara konsep akumulasi untuk menunjang kebutuhannya. Kalau dulu ya enggak. Itu. Jadi ini sir dari ayat kulu washrabu mir rizqillah, kemudian disambung dengan wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Pokoknya kejahatan awal yaitu kejahatan perut. Setelah itu kejahatan bawah perut. Orang kenyang yaitu baru agresif terhadap lawan jenis, agresif terhadap orang lain. Animal instingnya itu tumbuh karena dia kenyang. Kalau lapar, orang puasa itu kan jadi nggak beringas. Tapi karena dia kenyang ya jadi beringas. Nah, karena itu orientasi manusia hidup itu untuk menjamin dia itu kenyang. Di saat itu akumulasi kekayaan itu berimpitan dengan akumulasi kerakusan. Jadilah kapitalisme. Fihi samani masail. Ini akan dibahas 8 masalah. 8 pokok bahasan. Al-ula qaulu ta'ala wa idistasqa Musa liqaumihi. Raja'a ila qissati Musa hina kanu fitih. Ini kembali merujuk kepada kisahnya Nabi Musa hina kanu, ketika mereka Bani Israel fitihi hidup di lembah Tih. Wa asabhum al-'atasyu, dan mereka mengalami kehausan. Fastaghatsu bi Musa, dan mereka minta tolong kepada Nabi Musa. Fada'a Musa rabbahu, kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya. Fa'auha ilaihi, dan kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa isinya? Anidrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, pukullah bi'asoka, dengan tongkatmu itu al-hajar, batu. Alama ya'ti, nanti akan dielaborasi. Wa qusiratil dzal min id liltiqa'is sakinain. Dibacanya itu kasroh. Jadi wa idistasqa. Karena apa? Ada pertemuan 2 huruf suku. Wasin sin soal. Sin di sini adalah sin permintaan. Jadi wazannya itu istasqa ay istaf'ala ya. Istasqa istasqoya istaf'ala. Jadi kalau di dalam bahasa Arab tolabul ya, tolabus syai' ya, meminta sesuatu itu dengan menambahkan sin. Jadi dari akar katanya yang biasanya itu 3 huruf itu ditambahkan dengan sin. Misalnya adzina ya'dzanu, mengizinkan. Tapi kalau meminta izin, ista'dzana yasta'dzin. A'lama yu'limu i'lam, atau alima ya'lamu ilman. Tapi kalau ingin informasi atau meminta tahu ya, meminta informasi, ista'lama yasta'limu isti'lama. Nasoro yang suruh nasron, menolong, tapi kalau minta tolong istansoro. Nah, ini makanya wasinu soal, sinnya itu adalah sin yang menunjukkan permohonan. Ini mirip dengan mislu istalama, meminta ilmu ya, meminta informasi. Wastahbaro, meminta khobar. Wastansoro, meminta tolong. Wa nahwu dzalika ay tolaba wa sa'ala saqya liqaumihi. Jadi tolaba wa sa'ala saqya liqaumihi, meminta
ya, meminta minum liqaumihi kepada kaumnya, meminta minum kepada untuk kaumnya. Wal arbu taqulu saqaitu wa asqaitu lughatan bimakna. Lah orang Arab itu kadang mengucapkan ya, bentuk sulasi mujarrad maupun sulasi mazid, tapi maknanya satu. Kan sako yaski suklian itu artinya minum, tapi asko yuski iskoan itu juga artinya minum atau memberi minum. Jadi sako yaski memberi minum, asko yuski itu juga memberi minum. Karena itu sako itu wa asko itu lughotani bimakna. Dua bahasa atau dialek dengan makna yang satu. Makanya ini ada syair ya. Sako qaumi bani majdin wa asko. Bani Majd itu memberi minum untuk kaumku. Pakainya itu sulasi mujarrad, sako. Sako itu sakoya, asuhu sakoya. Tapi belakangnya itu wa asko numairon wal qabaila min hilali. Begitu juga Bani Majd memberi minum kepada Bani Numair dan kabilah-kabilah dari Bani Hilal. Jadi sako dengan asko itu bimakna wahid. Dua-duanya itu kalimat transitif. Jadi memberi minum. Wakila saqaituhu min saqi syafa. Ada juga yang bilang saqaituhu itu cara memberi minum langsung ke mulut. Ya, jadi kalau saqaituhu itu langsung memberi minum langsung. Misalnya air minum ke dalam gelas itu langsung bisa diminum. Tapi kalau asqaituhu itu tidak langsung dalal tuhu alal ma. Aku menunjukkan kepada sumber mata air. Jadi kalau ini memberi ikan, ya, sako yaski itu memberi ikan, kalau asko yuski itu memberi kail, kira-kira begitu. Kalau ini memberi gelas, kalau asko itu memberi arah, di mana sumur. Asalnya itu bahasan yang kedua, istisqa innama yakunu inda adamil ma'i wa habsil qadri. Istisqa itu innama yakunu, hanya digunakan atau dilakukan inda adamil ma, ketika nggak ada air, wa habsil qatri, dan tidak ada hujan. Habasa yahbisu artinya menahan, qatr itu tetesan hujan, tetesan air. Jadi istisqa itu hanya digunakan atau dilakukan ketika paceklik air dan tidak ada hujan. Wa idza kana kadzalika, jika berlangsung keadaan seperti itu, fal hukmu, maka hukumnya adalah hina idzin izharul ubudiyah. Kita ini memperlihatkan kehambaan kita. Wal fakri, dan kefakiran kita. Wal maskanati, dan kemiskinan kita. Wal dzillati, dan kehinaan kita. Ma'at taubati, diiringi dengan taubat an-nasuh yang benar-benar. Jadi kalau dunia ini sudah mulai paceklik air, bumi ini sudah tidak menerima ya siraman hujan, itu tanda-tanda ada sesuatu. Karena itu tindakan kita itu harus memperlihatkan, mendemonstrasikan sisi-sisi kehambaan kita, kebutuhan kita, kemiskinan kita, kefakiran kita, kehinaan kita kepada Allah, diiringi dengan taubat yang nasuha. Itu artinya jangan-jangan memang paceklik ini bukan musim gitu. Jangan-jangan bukan musim, tapi Allah sedang menahan rahmatnya agar hamba itu kembali kepada Allah. Ya, kan kita menduga-duga ini misalnya musim paceklik air, itu Allah sedang bekerja melalui sunnahnya. Sunnah Allah itu kan terbagi ke dalam siklus, ada siklus musim-musim kan, ada musim kemarau, ada musim penghujan, ada kalau di negara lain ya ada 4 musim, kita cukup 2 musim. Ya, di Arab itu juga ada 4 musim, ada musim kharif ya, musim gugur, ada musim ar-rabi', musim semi, ada musim kemarau, ada syifa, ada ada syita, ada syifa ya. Ada 4 musim lah ya. Nah, kalau kita cukup musim kemarau paceklik dengan musim hujan. Nah, tidak adanya hujan itu Allah sedang bekerja sunatullah melalui sunnahnya, melalui siklus musim yang diciptakannya, atau ada tanda lain. Jangan-jangan Allah sedang menunda rahmatnya karena ada fenomena hamba ini yang balelo, ada maksiat, ada hal-hal yang membuat Allah itu menunda rahmatnya. Tapi ya itu memang kehendak Allah ya.
kalau hal-hal yang mungkin ya terjadi bersama kita dan itu sifatnya itu sulit, itu sifatnya bukan sesuatu yang menyenangkan kita, itu jangan langsung berpikir bahwa itu azab atau siksa. Tetap kita harus husnudzon kepada Allah, ya, bahwa ya Allah itu tetap rahmatnya itu mendahului murkanya. Itu kan jelas, itu kata rabbukum ala nafsir rahmah. Allah itu mewajibkan rahmat atas dirinya. Di hadis qudsi itu sabaqat rahmati ala ghadabi atau taglibu, ya. Sebagian itu ada sabaqat, ya, mendahului rahmatku, sabaqat rahmati ghadabi atau sakhati atau sukhti. Jadi rahmatnya Allah itu lebih dulu daripada murkanya. Atau di sebagian riwayat itu taglibu rahmati ghadabi. Rahmatku itu pasti mengalahkan murkaku. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya kita sedang paceklik, itu jangan berkesimpulan, ya, kita suudzon kepada Allah, ini azabnya Allah sedang bekerja. Bisa jadi itu rahmat, tapi dalam bentuk yang lain, kan. Itu sebagian ulama itu yang nggak mau istisqa. Dalam pengertian bukan kita ini tidak mau berdoa meminta rahmat Allah, tapi jangan-jangan memang rahmat Allah itu kadang dirupakan dalam bentuk yang tidak kita senangi. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan yang tidak kita sukai itu baik bagi kita. Yang kita sukai buruk bagi kita. Jadi sering ya ada kejadian gitu, orang lagi ditimpa masalah, jangan disimpulkan dia kena azab dari Allah, bukan, tidak selalu seperti itu, ya. Kita husnudzon aja, kalau ada sesuatu ya kita dahulukan bahwa itu rahmatnya Allah, karena jelas rahmatnya Allah itu mendahului murkanya, rahmatnya Allah mengalahkan murkanya. Bahkan bentuk yang mungkin buruk, orang misalnya ditimpa penyakit, jangan disimpulkan penyakitnya itu adalah dia diazab oleh Allah. Kayak Nabi Ayub misalnya, sekujur tubuhnya itu kudisan. Apakah itu siksaan? Nggak mungkin, kekasihnya itu kemudian mendapatkan siksa, kan nggak mungkin. Tapi itu bentuk dari ujian yang merupakan salah satu rupa dari rahmat Allah. Tapi ya memang ada syariatnya. Ada syariatnya. Nabi Muhammad itu juga mengajarkan kalau terjadi ada musim paceklik air, ya istisqa. Sholat istisqa atau doa meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Wa qad istasqa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah istisqa, fa kharaja ilal musalla. Beliau keluar menuju masjid atau musalla mutawadhi'an. Ya, dengan ekspresi tawadhu, mutadzallilan, dengan ekspresi rendah diri, mutakhasyian, dengan ekspresi khusyuk, mutawassilan, mutadzarri'an. Ini sekian ya bentuk ekspresi yang menunjukkan kehambaan. Mutawadhi, mutadzallil, mutakhasyi', mutawassil, mutadzarri'. Itu hampir sama itu maknanya. Wa hasbuka bihi, ini cukup jadi pelajaran kalian, cukup jadi pedoman bagi kalian. Fa kaifa bina wala taubata ma'ana illal ina. Lantas bagaimana dengan kita? Wala taubata ma'ana, kita ini enggak taubat illal inada, kecuali bangka. Wa mukhalafata rabbil ibad, dan seringkali menyelisih dari Allah. Fa'anna nusqa, bagaimana kita akan diberikan curahan hujan. Walakin qad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar. Tetapi Rasulullah ini di dalam sebuah hadis itu pernah bilang begini, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama. Jika mereka walam yamna'u, mereka ini mencegah alias tidak melakukan zakata amwalihim, ya, zakat harta-harta mereka, illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali mereka juga akan dicegah tetesan air hujan minas sama, dari langit. Jadi kalau orang ini nggak mau lagi zakat, Allah juga akan menahan rezeki untuk kita berupa apa? Sumber kehidupan, yaitu air. Walau lal bahaimu lam yumtor, andai kata bukan karena Allah ini kasihan, wah coba. Andai kata
Bukan karena Allah ini kasihan dengan binatang-binatang ternak. Lam yumtoru, niscaya manusia tidak akan diberikan curahan hujan. Jadi manusia ini yang dianggap ahsanut taqwim, tapi untuk mendatangkan rahmat itu harus melibatkan bahaim, melibatkan binatang ternak. Makanya kita nggak boleh terlalu GR. Kadang rahmat Allah itu turun kepada kita itu bukan karena doa kita, tapi karena Allah kasihan melihat binatang yang nggak bersalah. Mereka ikut menanggung kesalahan manusia. Yang rakus kan manusia. Yang menghabiskan, menggunduli alam kan manusia. Tapi yang jadi terima akibat makhluk lainnya, termasuk binatang. Karena itu syariatnya istisqa itu, ya kita juga membawa serta binatang ternak. Kita bawa kambing, ya, kita bawa sapi, nah, itu asal bukan tikus saja. Pokoknya binatang-binatang ternak yang halal dimakan, kita sodorkan kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau panjangkan paceklik ini, maka resikonya bukan hanya kami, tapi makhluk-makhluk mulia yang lain, yaitu binatang ternak. Jadi untuk mengundang, mengetuk pintu rahmatnya Allah itu dengan melibatkan binatang. Ya, jadi luar biasa. Hingga kita juga harus berempati dengan binatang. Caranya apa? Ini sebentar lagi korban kalau mau menyembelih binatang ternak itu juga sunnahnya itu harus mempertajam belati atau pisau. Jadi goloknya itu harus diasah tajam sehingga tidak menyakiti binatang. Matinya itu mati cepat gitu. Itu sunnah Rasul itu. Kharaja Ibnu Majah fi Sunan wa Abu Bakar Al-Bazzar fi kitab Musnad Al-Bazzar dan Sunan Ibnu Majah. Wa qad dzakarna fi kitabina at-tadhkirah bi kamalihi min riwayat Malik aidan walhamdulillah. Ini juga sudah kita sebutkan menurut mu'allif di kitab kami, yaitu At-Tadhkirah dari riwayat Malik bin Anas. Asal satu bahasan yang ketiga, sunnatul istisqa al-khuruju ilal musolla. Kesunahan istisqa itu pergi ke musola ala sifatil allati dzakarna, berdasarkan sifat sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kemudian ada wal khutbatu, dan khutbah, wassolatu, dan sholat. Jadi pergi ke musola membawa serta binatang ternak, kemudian ada imam yang berkhutbah, kemudian memimpin sholat. Bihadza qala jumhur ulama. Tata cara ini yang disepakati oleh mayoritas ulama. Tapi wa dzahaba Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat ila annahu laisa min sunnati sholatun wala khuruj. Tidak termasuk kesunahan istisqa itu sholat dan pergi ke masjid atau musola. Wa innama huwa du'aun la ghairu. Hanya saja dengan doa dan tidak lainnya. Nah, ini menurut Abu Hanifah itu. Mazhab Hanafi itu enggak menyunahkan atau menganggap sunnah sholat istisqa. Kenapa? Menurut ya, wahtajja bi hadis Anas as-sahih. Hujahnya adalah hadis riwayat Anas yang sahih. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa anna alaihi salatu wassalam da'a 'alal minbar yaumal jum'ah fasuku. Kejadiannya itu spontan menurut Abu Hanifah. Jadi satu saat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar di hari Jumat. Fasuku, kemudian langsung dicurai hujan. Itu. Jadi memang Rasulullah mendapatkan ya keluhan dari sahabat, ini halakal mal, halakal amwal, halakatil amwal, harta binatang-binatang ternak kami ini binasa. Karena apa? Enggak ada hujan. Rumput kami kering, binatang kami enggak punya pangan. Mengeluh, dan kemudian Rasulullah spontan di tengah khutbah Jumat itu kemudian beliau berdoa minta hujan. Karena yang berdoa Rasulullah ya langsung hujan. Nah, itu kejadiannya spontan menurut pendapatnya Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi itu tidak menyunahkan sholat istisqa. Jadi hanya doa meminta turunnya hujan. Tapi menurut mu'alif wala hujjata lahu fihi. Hadisnya Anas ini tidak bisa digunakan sebagai hujjah untuk membatalkan kesunahan sholat istisqa. Sebab fa inna dzalika kana du'aan ujjilat ijabatuhu. Sebab kalau pelaku istisqa-nya itu Rasulullah, itu langsung disegerakan ijabahnya. Rasulullah ini kekasih Allah.
Begitu Rasulullah ini berdoa, yang sibuk itu alam. Mendung, awan, kan sibuk ini. Sibuk menata mekanisme alam agar turun hujan. Jadi nanti mega atau awan itu berhimpun ya, sehingga dia membeku dan kemudian akhirnya menjadi tetesan air. Itu karena Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak perlu sholat istisqa. Karena apa? Ini doaun ujilat ijabatuhu. Fa inna dzalika kana doaan ujilat ijabatuhu. Doanya Rasul itu pasti akan direaksi secara cepat. Fakta fabi amma siwahu, maka cukup dengan doa amma siwahu, nggak perlu lainnya. Tapi walam yaksud bidzalika bayana sunnati. Tapi yang demikian ini ya tidak ketika Rasulullah ini sedang menjelaskan sunnahnya. Jadi ini reaksi spontan Rasulullah. Ada permintaan atau keluhan dari sahabat tentang paceklik yang membinasakan ya binatang ternak mereka, rumput-rumput itu nggak tumbuh sehingga susah. Nah, Rasulullah langsung merespon cepat dengan cara doa dan langsung dikasih hujan. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan tentang tata cara, ya kita berdoa kepada Allah, itu Rasulullah runtut. Kata mu'alif kitab ini, walamma qasadal bayana bifi'li. Ketika Rasulullah sedang menjelaskan, maka Rasulullah menjelaskan dengan tindakannya. Hasbama rawahu Abdullah bin Zaid al-Mazani. Maka cukuplah riwayat Abdullah bin Zaid al-Mazani. Demikian qala riwayatnya. Kharaja Rasulullah SAW ilal musalla. Rasulullah suatu hari itu pergi ke musola, ya, keluar menuju musola atau masjid. Fastasqa, kemudian ya, sholat istisqa. Wa hawwala rida'ahu, Rasulullah itu membeberkan. Rida'ahu itu selendangnya, serbannya. Summa sholla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah pergi ke musola atau masjid, kemudian membeberkan selendangnya, sholat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Artinya apa? Rasulullah mengajari sholat istisqa. Hadisnya Anas itu hadis spontan. Ada keluhan dan Rasulullah langsung berdoa. Kemudian akhirnya turunlah hujan. Tapi ketika menjelaskan tata caranya, besok lagi kalau terjadi paceklik air, kalau kamu mau minta kepada Allah dengan runtut, caranya apa? Sholat. Ada khutbahnya. Khutbahnya itu isinya ya anjuran untuk taubat, untuk istighfar, mohon ampun. Jangan-jangan musim paceklik ini adalah bagian dari Allah menunda rahmatnya. Kemudian juga menyertakan binatang, ternak, sehingga itu cara mengetuk pintu rahmatnya Allah. Kalau kita misalnya bengal itu, tapi binatang ternak kan nggak dosa, mereka nggak pernah melakukan dosa. Yang dosa kita. Karena itu jangan ditimpakan kepada binatang. Wa sayati min ahkam istisqa ziyadatun fi surati Hud wa Nuh insyaallah. Nanti hukum tentang sholat istisqa secara lebih elaboratif akan disampaikan di surat Hud dan Nuh insyaallah. Ar-rabi'atu, bahasan yang keempat, qaulu ta'ala faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka ketika Musa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan siraman hujan, faqulna, maka kami bertitah atau kami perintahkan, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, al-hajar, batu. Al-aso ma'rufun. Aso ini ma'ruf ya, sudah ma'rifat, sudah dikenal maknanya, bahwa ismun maksurun mu'annatsun. Dia isim maksur yang mu'annas. Ya, jadi hajar itu mu'annas ya. Wa alifu munqalabatun an wawi. Jadi alifnya itu adalah ganti dari wawu. Waqala, jadi aso itu aslinya itu aso. Jadi ada wawunya. Ala asowaiha sabiriyun mushbarakun. Ini sebagaimana ada penggalan syair itu. Asowun. Jadi dari kata asowun. Makanya itu asowaiha. Jamaknya wal jam'u usiyun wa isiyun. Jamaknya itu bisa usiyun bil dhammah wa isiyun bil kasrah. Wa huwa fu'ulun. Wazannya itu fu'ul. Usiyun. Wa inna mengkusratil ain, tapi ainnya itu dibaca kasroh, 5 ba'da minal kasroh, karena huruf setelahnya itu kasroh, sehingga tidak berat. Kalau misalnya huruf setelahnya itu kasroh, tapi sebelumnya dibaca dhamma kan berat itu. Kalau wazan fu'ulun kan berarti usuyun, susah kan.
Makanya usiyun atau isiyun. Wa aksin aidon misluhu. Begitu juga dengan jamaknya itu bisa aksin. Mithlu zamanin wa azmunun. Zaman itu jamaknya itu azmun atau bisa juga azman atau azminah. Wa fil mathali ada di dalam peribahasa al-aso minal usoyyah ay ba'dul amri min ba'd. Ya, ada ungkapan ya, al-mathal di sini artinya ungkapan. Al-aso minal usoyyah ay ba'dul amri min ba'd, sebagian perkara dari sebagian perkara lainnya. Wa qauluhum alqa-asahu, ini juga ada pepatah ini, alqa-asahu ay aqama wa tarakal asfar. Dia bermukim tinggal di tempat watarokal asfar dan tidak melakukan perjalanan, jadi meninggalkan perjalanan. Itu bahasa ungkapannya itu alqa-asahu, artinya apa? Orang berdiam di tempat, tidak safari. Wa huwa matalun, ini adalah peribahasa atau ungkapan. Qala fa'alqat asaha wastaqarra bihan nawa kama qarra ainan bil iyabil musafiru. Nah, ini contoh ada syair ya. Fa'alqat asoha, maka dia berdiam di tempat, ya, artinya enggak bepergian. Wastaqarra bihan nawa, orang-orang yang jauh itu kembali ke tempat. Kama qarra ainan bil iyabi al musafiru, sebagaimana musafir itu balik, ya, balik tempat. Al-qaso itu artinya bisa jadi orang itu tinggal di tempat, tidak melakukan safar. Wa fit tanzil, ini ada ayat itu wa matilka biyaminika ya Musa, wa matilka, dan apakah itu biyaminika di tangan kanan ya Musa, wahai Musa. Qala Musa menjawab, ya asoya, itu adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertelekan alaiha, atas tongkat itu. Jadi tekenan ya, tongkat dipakai untuk tekenan. Wa hunaka yatil kalamu fi manafi insyaallah. Nanti akan ada bahasan terkait dengan manfaat menggunakan tongkat. Qala al-farra awwal lahnin sumi'a bil Iraq, kesalahan tata bahasa. Lahn ini kesalahan tata bahasa. Yang pertama sumi'a bil Iraq, yang terjadi di Irak itu adalah ungkapan hadhi asoti, menurut al-farra. Wa qad yu'abbaru bil aso anil ijtima' wal iftiraq. Kadang aso itu dipakai sebagai takbir atau ungkapan tentang ijtima'. Ijtima' itu persatuan, wal iftiraq, dan perpecahan. Wa minhu yuqalu fil khawarij, karena itu ada ungkapan yang dikatakan kepada kaum khawarij, apa itu? Qad syaqu asal muslimin, mereka merobek persatuan umat Islam. Khawarij. Jadi syaqu itu memecah atau merobek asal muslimin, persatuan umat Islam. Jadi asal di sini ini ijtima' ya, ijtima'ahum wa tilafahum, persatuan mereka wa tilafahum, yang sama persatuan mereka. Khawarij ini bikin firqah ya. Karena dia bikin firqah, dia keluar dari barisan besar. Karena itu dia merobek persatuan umat Islam. Karena itu disebut sebagai khawarij. Kenapa khawarij? Ya karena mereka keluar dari barisan besar. Sehingga yang disebut ahlus sunnah itu ya tidak khawarij. Ahlus sunnah wal jamaah, berada di dalam jamaah besar. Nah, itu memang dari dulu ya. Nah, Khawarij ini punya pikiran semuanya itu kafir. Pokoknya yang dosa besar, baik Ali maupun Muawiyah, itu ya kafir. Nah, mereka bikin barisan sendiri. Barisan yang mengisolasi diri mereka dari anggapan semuanya itu salah. Yang benar mereka. Tradisi Khawarij itu nanti turunannya itu kaum ghuraba ya. Ya kalau ghurabanya sesuai dengan standarnya Rasulullah benar, tapi ghuraba menurut pemahaman mereka sendiri. Itu mereka merasa sebagai komunitas terasing, semuanya salah, yang terasing ini yang benar. Yang kecil-kecil ya, kelompok kecil yang keluar dari, brojol dari barisan besar ini kemudian merasa yang lainnya itu salah. Kita kecil nggak apa-apa, yang penting benar. Yang besar belum tentu benar, karena itu mereka keluar dari rombongan. Ini dicontohkan oleh mu'allif itu khawarij itu qad syaqu asal muslimin, mereka merobek atau memecah ya persatuan umat Islam. Wan syaqqatil aso ay waqa'al khilaf, jadi kalau ada ungkapan in syaqqatil aso itu artinya adalah waqa'al khilaf, berarti terjadi perselisihan. In syaqqat itu artinya apa?
terbelah ya. Al-aso persatuan. Karena terbelah atau terpecah berarti terjadi perselisihan. Qala syair, idza kanatil haija wan syaqqatil aswa fa hasbuka wadzuhaka sayfun muhannadu. Syair ya. Al-haija, jika terjadi haija atau perang tanding ya. Perang, kecamuk perang, wan syaqqatil aso, dan terjadilah perpecahan, fahasbuka, maka cukuplah bagimu wadzuhaka, dan al-dhuhak ya, al-dhuhak ini nama orang, saifun muhannadun. Ini pedang muhannadun itu buatan India. Jadi kalau terjadi kecamuk perang dan perpecahan, maka bagimu itu cukup ya berbekal dengan pedang buatan India. Jadi saifun muhannadun itu artinya pedang buatan India. Ayakfika wa yakfi adzuhaka. Cukup bagimu dan cukup bagi adzuha. Wa qaluhum, dan juga ada ungkapan mereka. La tarfa asokan ahlika. Jangan kamu lenyapkan asoka, tongkatmu an ahlika, dari keluargamu. Ini ungkapan, maknanya adalah yuradubi al-adabu. Jadi kalau ada orang bilang jangan kamu buang atau lenyapkan tongkat keluargamu, artinya apa? Standar martabat, standar kesopanan, standar adab keluargamu itu jangan kamu hancurkan. Jadi kalau misalnya keluargamu itu orang-orang terhormat, kemudian kamu itu balelo, bengal, itu artinya kamu melenyapkan tongkat keluargamu. Itu artinya standar moral keluargamu. La tarfa asoka an ahlika. Wal hajaru ma'rufun wa qiyasun jam'uhu fi adnal adad ahjar. Hajar ini ya sudah ma'ruf, sudah diketahui maknanya. Makanya kias jamaknya, kalau dia ini jumlahnya itu paling kecil itu ya jamak yang qiyasu jam'ihi. Jamak yang bilangannya itu rendah. Bilangan jamak yang paling rendah berapa? 3. Itu jamaknya berarti ahjar. Tapi kalau jamaknya itu katsir, ya enggak terbilang, itu hijar atau hijarah. Wal hijarah nadir, tapi hijarah ini langka. Ini menurut pendapat sebagian, yaitu Ibnu Faris dan Al-Jauhari. Wa huwa kaqaulina jamalan wa jimalah. Ada jamal itu unta, jamaknya jimalah. Wa dzakarun dzikarah, ya. Dzakarun itu laki-laki, jamaknya dzikarah. Kadza qala Ibnu Faris wal Jauhari. Jadi menurut Faris dan Jauhari, hajar itu jamaknya kalau jumlah bilangan jamak terkecil ahjar, tapi kalau banyak hijar dan hijarah. Tapi dikomentari ini jarang. Nah, ini dikomentari ulang oleh mu'allif. Wa qultu wa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an ada ayat fayyakal hijarah wa inna minal hijarah qul kunu hijarah tarmihim bihijarah wa amtarna alaihim hijarah fa kaifa yakunu nadhira. Wah, ini banyak sekali digunakan oleh Al-Qur'an. Bagaimana kok Ibnu Faris dan Jauhari bilang itu jarang? Illa ayurida, kecuali kalau maksudnya adalah annahu nadirun fil qiyas. Ini jarang di dalam kiasnya, wazannya. Itu hijarah. Jadi wazan fi'alah untuk jamak itu jarang. Tapi kalau dalam penggunaan banyak. Katsirun fil isti'mal, banyak digunakan. Fasahihun wallahu a'lam. Kalau maksudnya itu ya benar. Itu jadi apa namanya, pedoman sebagai kaidah gramatika ya itu memang jarang, tapi kalau penggunaannya banyak ya, penggunaannya banyak. Wallahu taala alam bishawab. Ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Ulasan ringkasnya adalah jadi Nabi Musa ini memang diberikan mukjizat yang sifatnya hissiyah ya, diberikan mukjizat yang sifatnya fisik. Jadi tongkatnya Nabi Musa ya tongkat yang diberikan ya, kekuatan ya berdasarkan maunya Allah. Jadi kekuatannya itu bukan karena tongkatnya. Kalau tongkat kan ya apa sih materi dari tongkat itu? Bisa jadi dari kayu atau dari logam. Tapi karena tongkat ini dikhitab oleh Allah maka jadi mukjizat. Bisa membelah lautan, bisa membelah bebatuan yang kemudian mengalirkan air. Tongkatnya sekarang jadi tontonan. Ya, jadi objek wisata lah ya. Jadi objek wisata ada di Turki. Jadi museum Turki itu salah satunya ada tongkat Nabi Musa. Apakah sakti sekarang? Ya nggak sakti. Yang
pegang, bukan Musa. Jadi dia sakti itu karena dipegang oleh Nabi Musa. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah. Jadi bukan tongkatnya ya yang hebat, tapi Musanya. Musanya tidak hebat, tapi Allah yang memberikan ya mukjizat kepada Musa sehingga materi yang sederhana ya bisa dari kayu, bisa dari logam, itu kemudian berdaya paksa, bisa berdaya magic lah. Dan itu jadi tontonan lah dari Nabi Musa yang punya tongkat itu kemudian turun kepada tradisi nubuah setelahnya. Ya, Nabi Isa masih punya mukjizat yang sifatnya hissiyah, bisa menyembuhkan orang mati, ya. Bisa memprediksi, ya, tahu apa-apa yang gaib itu Nabi Isa. Misalnya kamu di rumahmu ada simpanan makanan apa, itu Nabi Isa itu tahu. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Sifat adikodrati yang sifatnya hissiyah, fisik. Tapi ini tidak ada di mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu dibangun berdasarkan hujjah bayyinah, hujjatullahil balighah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan ini sepanjang masa. Usia mukjizatnya Nabi Musa itu sepanjang masa karena manusia itu punya akal, dan Al-Qur'an itu mukjizat yang menaklukkan akal manusia. Jadi mau tidak mau konsep ketuhanan yang diperkenalkan oleh Al-Quran itu menundukkan logika dan akal manusia, karena itu berlangsung sepanjang masa. Kalau mukjizat yang sifatnya hissiyah, sifatnya indrawi atau fisik, ya hanya usianya itu sepanjang Nabi. Begitu nabinya itu wafat, ya selesai mukjizatnya. Karena kunci mukjizatnya itu bersama dengan nabinya. Tapi Al-Quran sepanjang masa, karena konsepnya itu membersamai akal manusia. Itu dari segi filsafat ya, dari segi konten sejarah ya, ini Allah tetap membersamai Bani Israel ketika dipimpin nabi dan kekasihnya yaitu Nabi Musa, sehingga mereka tidak dibiarkan itu terlunta-lunta ya tanpa kecukupan sandang dan pangan, sehingga ketika mereka di lembah di gurun panas mereka tetap ada kecukupan sandang dan pangan. Ya, khitab terakhir, kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jadi orientasi kita untuk mencukupi kebutuhan pangan itu jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Itu 3 item kira-kira yang bisa kita ambil dari penggalan tafsir surat Al-Baqarah ayat 60. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada feedback, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau enggak, kita tutup ngaji perdana bulan Syawal tahun ini. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu sekalian? Ada feedback atau pertanyaan? Kalau enggak ada, ya mari kita tutup dengan kalimat penutup majelis. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Syukran dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa tanya karena di-mute semua sama admin, atau memang nggak ada yang tanya ini? Kayaknya di-mute semua sama admin ya, jadi nggak berkutik ya? Oh iya benar itu. Udah, mohon maaf. Oh iya, jadi memang
di mute itu sepanjang ngaji aja, begitu saya selesai ngaji ya dibuka aja sehingga mereka bisa feedback gitu. Karena ada umi-umi itu ya ada ekspresi Mau ngucapin selamat ulang tahun aja susah tuh. Selamat ulang tahun Guru. Semoga Iya, panjang umur, sama-sama Kang Budi. selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.